Halo guys, jumpa lagi dengan gue Renzo di sini di Time Traveling dengan temanya apa lu pernah ngalamin begini? Nah, jadi gue mau bercerita tentang masa-masa jahiliyah gue dulu lah ya. Zaman-zaman gue sekolah SMA, bergaul, nah laki wajar lah ya. Memang kodratnya juga kita manusia semua siapapun ya. Tempat salah dan dosa. Kita kadang-kadang melakukan kesalahan, kadang-kadang melakukan kebaikan, atau kadang-kadang kita tahu itu salah tapi kadang-kadang kita ulangin lagi gitu kan, begitu ya. Tapi ya sebenarnya kita jalanin dan kembali ke diri sendiri bagaimana menyikapi dan bagaimana usaha untuk memperbaiki diri. Semua berproses gitu aja. Nah, jadi gini ceritanya. Gue kan dulu masih suka clubbing ya, zaman-zaman SMA sama kawan-kawan gitu, ke diskotik ya, masih klasik-klasik disco, masih zaman-zamannya masuk juga masih murah-murah gitu lah. Nah, ceritanya nih gue pulang subuh nyokap gue yang bukain, karena kan nyokap gue biasanya kalau jam 4 atau setengah 5 tuh udah bangun karena persiapan untuk sholat subuh. Jadi dia udah wudhu, udah pakai mukena ya, udah duduk di sejadah, udah zikir-zikiran biasanya sambil menunggu azan subuh. Nanti dia melakukan qobliyah subuh atau sholat subuh. Nah, begitu gue masuk, gue salam biasa, nyokap gue nggak banyak ngomong ya. Pas gue masuk, gue mau duduk, tiba-tiba azan subuh. Nah, dia cuman ngadep ke gue, ngeliatin gue sambil ngasih isyarat begini nih, maksudnya itu udah azan subuh. Terus dia ngambilin sejadah, dan itu sejadah yang biasa memang gue pakai sholat ya, itu disegelarin di dekatnya dia agak maju. Terus dia nunjuk kamar mandi, maksudnya gue disuruh wudhu. Gue juga nggak konsen ya pada saat itu, karena jujur pada saat itu gue masih ada pengaruh alkohol walaupun nggak banyak. Jadi antara sadar nggak sadar, tapi gue nggak mabok banget, nggak tipsi banget ya, nggak drunk banget parah-parah, nggak. Gue masih konsen karena gue masih pulang gitu loh, masih bisa bawa motor pada saat itu. Terus gue wudhu aja, terus nyokap gue nunjuk sejadah, maksudnya udah lu tunggu gitu sampai azan selesai. Terus biasa gue kan kalau lagi sama keluarga gitu qobliyah dulu. Nah, gue masih konsen berdiri, tapi antara awang-awang sadar nggak sadar gitu ya, tapi gue jalanin. Dan pada saat itu gue masih sempat kuat ngimamin nyokap gue sholat subuh. Nah, jadi peristiwa ini, cerita ini nih sebenarnya kenangan yang bagi gue itu menyedihkan bagi gue, karena teringat dengan sosok ibu, kebaikannya gimana, pedulinya gimana gitu loh. Bokap gue dulu ada, tapi bokap gue dulu karena memang kerjanya sip-sipan, jadi pada saat itu kerjanya malam, pulangnya nanti jam 7 atau jam 8 pagi gitu. Nah, jadi gue sama nyokap gue, adik-adik gue masih tidur gitu. Nah, gue sempat sholat tuh bareng, gue ngimamin. Dan gue duduk setelah itu, nyokap gue berbenah ya seperti ibu rumah tangga biasa. Dan itu sampai sekarang masih ingat bikin gue sedih, bikin gue kangen, bikin gimana ingat sosok ibu tuh gimana gitu loh. Tapi gue juga ngerasa gue mungkin belum jadi anak yang baik gitu. Gue mungkin belum jadi anak yang baik yang bisa ikut di alur nasihat orang tua gue gitu. Tapi nyokap gue juga nggak pernah memaksakan gini. Dia tetap menasehati, mengarahkan, tapi semua kembali ke diri kita masing-masing kan gitu. Dan ini memang semua berproses ya, sampai sekarang pun ya wajar mungkin gue masih melakukan hal yang salah, yang mungkin nggak baik gitu. Tapi memang kita punya sisi kebaikan juga. Nah, itu jalanin aja kalau menurut gue ya. Semua tergantung diri lu menyikapi dan menjalani ya. Tergantung diri lu menilai siapa diri lu atau juga bahkan orang lain gitu. Tapi itu wajar, manusiawi, karena memang manusia tempat salahnya, tempat salah dan dosa gitu ya. Jadi peristiwa apa yang gue ceritakan ini mengingatkan gue tentang sosok ibu, kangen, sedih gitu loh istilahnya. Terus tapi juga ada masa-masa di saat gue dulu pernah bergaul kayak apa gitu. Nah, itu sekedar cerita aja ya, mungkin lu juga pernah mengalami. Jadi pada saat lu pulang dugem subuh ya, dalam kondisi lu juga nggak begitu konsen, masih pengaruh alkohol walaupun nggak mabok banget, baju lu bau asap rokok, bau campur parfum, lu sholat, lu menjalankan ibadah, lu bisa berdiri menghadap Tuhan lo mungkin gitu istilahnya dengan keadaan gitu. Gue sih juga kadang-kadang gue berpikir sampai sekarang gue salah ya, dalam artian salah, kayaknya nggak pantas gue nih pada saat itu gitu loh. Gue dalam keadaan kotor terus gue menghadap Tuhan gitu. Tapi ya udahlah, itu masalah-masalah dulu ya, masalah zaman-zaman jahiliyah, dan semoga juga nggak terulang lagi seperti itu. Dan siapapun ya, lo, gue juga pasti akan berusaha lebih baik, itu aja, karena kan kita juga nggak tahu hidup sampai kapan gitu. Oke,
Itu cerita dari gue. Mungkin kita bisa lanjut lagi next time di cerita-cerita gue yang lain, dan mungkin lu juga pernah mengalami gitu. Oke? Thank you, bye.